kemarin kan rock wallnya dipotong 2x2x3 dan dibasahin. Setelah itu diberi lubang dengan sumpit, diruncingkan sebanyak 2 lubang, lalu dimasukkan benih ke dalam masing-masing lubang 1 biji. Setelah itu kita tutup dengan plastik hitam selama 48 jam sampai dia tumbuh tunas. Kemudian setelah tumbuh tunas kita jemur matahari dari jam 7 sampai jam 11 setiap hari sampai 1 minggu atau 10 hari sampai bertahun 4, baru kita masukkan ke net pot. Nah, net pot ini yang akan kita pakai untuk mengisi bibit tanaman tersebut. Dan sekarang sebelum kita isi, kita pasang net pot ini dengan sumbu-sumbu yang dari kain flanel. Kita potong kecil-kecil lalu kita pasang sebagai sumbu. Kegunaan sumbu ini adalah untuk mengisap air nutrisi supaya nutrisi itu tersimpan di rock wool tersebut, supaya rock wool tersebut basah terus dengan nutrisi. Setelah itu baru kita masukin bibit-bibit yang sudah siap ditanam. Bibit-bibit yang siap kita tanam seperti ini. Setelah semua kita pasangin sumbu ini, lalu sekarang kita akan masukin ke net pot ini dengan sumpit. Net potnya sudah dipasang sumbu, sekarang kita masukkan ini dengan sumpit, tidak pakai cangkul. Kalau tanah kita pakai cangkul, pakai apa? Sekarang cukup pakai sumpit saja. Jadi kita masukin ke net pot, lalu kita simpan, lalu kita kumpulkan di wadah. Setiap satu net pot diisi 1 sampai semuanya sudah terisi. Sebelum kita masukkan ke alat hidroponik, kita harus campur nutrisi ke air. Kita pakai nutrisi AB mix dengan kepekatan mula-mula pakai 1050. Setelah itu baru sedikit demi sedikit dinaikkan sampai 1600. AB mix A dan B. Sekarang kita udah punya air. Satu tong ini berisi 20 liter. 20 liter kita pakai nutrisi A dan B mix 100 mili A, masukkan, lalu 100 mili B. Kalau dengan takaran yang 100A 100B ini kita aduk ke dalam 20 liter air, diaduk sampai airnya tercampur rata. Nah, setelah ini kita akan memakai alat pengukur TDS. Ini TDS yang diukur, dicelupin sampai 1050 kepekatannya dengan 20 liter air. Nanti akan menghasilkan TDS-nya 1050. Setelah itu kita isi ke kanton. Air nutrisi ini sudah dicampur tadi. Kepekatannya kalau diukur dengan TDS akan menghasilkan 1050 ppm tingkat kepekatannya. Itu untuk pertama tanam. Lalu sekarang kita isi ke kanton. Isi pelan-pelan sampai kandangnya penuh. Alat hidroponik ini bisa secara vertikal dan bisa horizontal. Yang ini kita ciptakan, ini sistemnya vertikal, jadi dari bawah ke atas. Kalau horizontal begini, jadi kita cipta sendiri kanton ini.
untuk tanaman satu tandon ini berukuran kira-kira 1 meter, nggak sampai 1 meter. Itu sudah bisa ditanam dengan tanaman sayur 144 batang. Wow, banyak sekali ya. Dengan hidroponik ini kita irit tempat, irit lokasi. Jadi sangat cocok untuk ditanam di kota, di perkotaan yang tidak punya lahan tapi hobi menanam. Apalagi kalau di atas ruko. Di atas ruko itu misalnya 4x10. Kita bisa tanam hidroponik dengan alat ini 10 set. 10 set itu satu set 144 batang. Berarti 10 set kita bisa menanam 1440 batang. Nah, dalam satu set itu panennya 1 bulan udah bisa panen sayurnya. Nah, pernah saya tanam 10 set di atas ruko. Setelah 1 bulan dia panen 10, dalam 10 set itu bisa menghasilkan 100 kilo lebih. Wow. Berarti satu tandon ini 144 batang bisa menghasilkan 10 kilo, di atas 10 kilo sayuran. Jadi sangat menguntungkan juga kalau tanam hidroponik di perkotaan. Selain hobi juga bisa menghasilkan. Apalagi sekarang pemerintah juga menganjurkan supaya orang banyak menanam kehijauan. Jadi dunia ini penuh dengan tanaman, jadi hijau. Go green. Go green. Hari ini supaya saya tutup dengan styrofoam supaya kena sinar matahari, air ini tidak menjadi panas. Kalau tidak ditutup, tandon ini kejemur matahari, air yang di dalam itu akan panas. Jadi tanaman kita akan menjadi kuning karena airnya panas. Jadi mau tidak mau kita tutup dengan styrofoam supaya airnya tetap tidak panas. Gitu. Setelah diisi, kita nyalakan listriknya. Ini sudah dihubungkan, kabelnya sudah dihubungkan ke listrik. Setelah dicolok, airnya akan sirkulasi dari bawah ke atas, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, sirkulasi. Ya, pompa ada di tengah ya. Pompa air di tengah, disedot ke atas, lalu dibagi 4 cabang ke setiap tower, dia akan jatuh seperti air hujan. Jadi sebelum kita masukin netpotnya yang isi tanaman ke dalam, untuk mengetahui setiap sisi ada air mengalir, air netesnya rata, kita harus pastikan dengan tangan dimasukin ke lubang ke 4 posisi. Ke posisi ini ada airnya, lalu posisi ini ada. Lalu yang kedua, posisinya ada air, posisinya ada kena air. Yang ketiga juga begitu, ada airnya. Jadi semua kena siraman air. Semua ada air. Jadi 24 jam ini airnya tidak berhenti atas turun ke bawah. Lalu kita masukkan ke lubang-lubang pada tandon tersebut. Nah, jadi kita memasukkan ini kita cuma pakai sumpit ini, jadi tidak pakai campur. Kita masukkan pakai mudah sekali ini. Ini jepit, masukin. Jepit, masukin gitu. Jadi mau menanam ataupun mau dimakan itu sama-sama pakai sumpit. Jadi orang tanam di kebun pakai campur, kita nanam pakai sumpit. Seperti kita makan sayur, makan nasi. Nah, perlu diketahui kemarin waktu saya bikin bibit pakai kaos, karena kemarin saya nanam di lidah buaya pakai tanah, berarti berumuran tanah saya tidak pakai ini. Kalau pakai tanam hidroponik kita bisa pakai rapi. Ya, lebih bersih ya. Lebih bersih, tidak kena higienis. Tanahnya kita pakai tanah. Jadi dia cuma pakai sumpit aja. Jadi tidak kelumpuran tanah. Jadi pakai jas juga bisa nanam. Bisa nanam di dalam ruangan. Setelah jadi baru kita pindah keluar. Biasanya dalam tanaman hidroponik ini sebulan kita sudah panen. 30 hari sudah panen. Biasanya punya tempat yang 4x4 kita tanam 10, itu tiap bulan kita bisa panen 100 kilo lebih.
Dan juga pakai tandon ini, kalau 10 kita bisa tanam 10 jenis tanaman. Bisa beda-beda tanaman, satu tandon satu tanaman. Ya. Atau satu tandon beberapa jenis tanaman dengan Tandon bisa dengan seperti ini, satu tandon ini saya tanam 2 jenis, tanam kailan sama sayuran saisin. ya, asalkan mereka membutuhkan kepekatan nutrisi yang sama ya. Ya. Kadang nutrisi tergantung jenis tanaman. Ya. Kalau ada air itu pakai nutrisi mula-mula 560. Mula-mula tanam kepekatannya cuma 560. Kalau kailan ini 1050 sampai 1600 panen. Jadi serada dengan kailan tidak bisa dicampur karena beda nutrisi.